Film dimulai di negara Spanyol, di mana situasi benua Eropa saat ini lagi mengalami krisis yang mengerikan, dan krisis itu sampai berimbas ke Spanyol yang udah mulai kekurangan sumber daya. Untuk memulai penerapan rencana itu, militer jahat melakukan upaya genosida untuk mengurangi populasi Spanyol, dengan cara menghabisi anak-anak, lansia, dan wanita hamil. Jadi sebagian penduduk terpaksa meninggalkan negara yang udah kacau itu. Namun demikian, melakukan ini dengan cara yang legal bukanlah tugas yang mudah, dan akibatnya, orang-orang menggunakan cara-cara ilegal untuk bisa kabur. Salah satu dari penduduk itu adalah pasangan suami istri bernama Mia dan Nico, dan mereka udah sampai pada lokasi di mana mereka melakukan sogokan ke orang secara ilegal untuk bisa memberikan mereka akses ke negara lain. Orang yang melakukan kontak dengan mereka mendesak pasangan itu untuk bergerak cepat, karena ada tentara jahat di mana-mana dan helikopter mengawasi situasi dari atas. Ketika semuanya udah dilakukan, ternyata sogokan Mia dan Nico masih kurang. Alhasil Mia dengan berlinang air mata, terpaksa menyerahkan perhiasan cincin pernikahannya di saat Nico memintanya untuk menyerahkan hal terakhir yang tersisa. Setelah beberapa waktu, pasangan itu tiba di sebuah kontainer yang akan diangkut dengan truk ke pelabuhan, di mana mereka akan dimuat ke kapal dan kemudian dikirim ke negara Irlandia. Di sini, sangat jelas terlihat kalau Mia udah hamil besar. Terlepas dari kenyataan kalau ada beberapa keluarga lain yang membawa anak kecil yang bersembunyi di dalam kontainer bersama mereka, orang-orang gak berkomunikasi satu sama lain, karena mereka cuma mementingkan keselamatan mereka sendiri. Nico memberikan hadiah istimewa ke istrinya, yaitu sebuah coklat, yang dia minta untuk disimpan untuk merayakan penyelamatan mereka setelah semuanya udah berakhir. Faktanya, Irlandia adalah negara yang gak akan pernah tunduk pada otoritas Eropa, sehingga memastikan kalau mereka akan mendapatkan perlindungan di wilayah itu. Pada saat itu juga, truk berhenti, dan kerumunan orang memaksa untuk bisa masuk. Para penyelundup memberikan perintah ke para pelarian baru untuk kembali, dan kemudian dengan menggunakan ancaman senjata, para penyelundup memaksa semua orang untuk pergi tanpa membedakan antara mereka yang tiba lebih dulu dan mereka yang baru tiba. Protes dan jeritan Mia gak dihiraukan ketika Nico didorong keluar di antara kerumunan orang yang mau masuk, sehingga mereka pun menjadi terpisah. Di dalam truk hijau, kelompok kedua dimuat dan dimasukkan ke dalam truk. Melalui penggunaan HP, Mia dan Nico bisa berkomunikasi satu sama lain, dan sang suami meyakinkan kalau dia akan kembali ke Mia di pemberhentian pertama. Truk itu berjalan melewati jalanan, di mana orang-orang berdemonstrasi menentang tirani pemerintah dan perampasan anak-anak. Di saat Mia menyaksikan semua kengerian ini terjadi di depan matanya, badan truk penuh dengan lubang peluru, dan dia berteriak gak berdaya. Dalam waktu singkat, militer jahat menghentikan truk itu ketika udah sampai di pelabuhan. Komandan memiliki alasan untuk percaya kalau para pelarian menyembunyikan diri mereka di balik dinding truk palsu, jadi dia memeriksa kontainer dengan bawahannya. Jika para pelarian gak mematuhi perintahnya, anak buahnya akan menembak semua orang melalui dinding. Ada sebuah kotak kayu tinggi di tengah ruang, oleh karena itu Mia manjat ke atasnya untuk bersembunyi. Ketika salah satu wanita membuka pintu, dia langsung dihabisi, dilanjuti dengan rekan-rekannya, dan akhirnya Mia pun menutup mulutnya untuk mencegah dirinya berteriak ketakutan. Segera setelah mereka menyelesaikan aksi mereka, para tentara membuang mayat-mayat itu, membersihkan darah, dan kemudian melepaskan kontainer itu. Mia berusaha menghubungi Nico untuk memberitahukan tentang inspeksi yang mematikan itu, namun dia gak bisa dihubungi. Gak lama setelah itu, kontainer Mia dimuat ke dalam kapal, dan akhirnya dia pun memulai perjalanannya. Dia gak tahu kapan dia akan bertemu kembali dengan suaminya, dan Mia juga gak tahu apakah suaminya akan bisa keluar dari Spanyol dalam keadaan hidup atau tidak, sampai wanita itu kehilangan kesadaran di saat duduk di dekat dinding. Dia tersentak bangun sama serangkaian kilatan cahaya, karena ternyata kapal udah memasuki badai besar, dan kontainer-kontainer besar mulai jatuh ke dalam air. Mia bisa menangkap suara para pelaut dan berusaha menarik perhatian mereka dengan berteriak, namun karena mereka fokus pada kelangsungan hidup mereka sendiri, mereka pun kabur meninggalkan Mia. Di saat itu badai semakin besar, sehingga goncangan yang sangat kuat menyebabkan kepala Mia terbentur, dan akhirnya dia pun pingsan. Ketika Mia mulai sadar, dia gak mendengar suara apapun selain suara air dan kontainer, dan tampaknya badai udah berlalu. Ketika mengintip melalui lubang peluru, dia menyadari hal mengerikan, yang ternyata kontainernya udah jatuh memasuki ke dalam laut secara bertahap, dan saat ini mengambang tanpa tujuan di atas ombak. Mia berusaha untuk menghubungi Nico, tapi HP-nya basah kuyup dan gak bisa digunakan.
Saat itulah Mia teringat akan sebuah tas yang dibelikan sama salah satu rekan seperjalanannya, dan di dalam tas itu, dia menemukan HP lipat yang masih bisa digunakan. Namun ternyata HP itu terkunci, dan akhirnya dia pun gak bisa melakukan panggilan apapun. Segera setelah dia menemukan kalau air bocor melalui lubang peluru, dia segera mulai memeriksa kotak-kotak kayu yang ada di kontainer ini. Dia menemukan pakaian di salah satu kotak kayu, yang merupakan penemuan yang sangat beruntung, karena Mia basah kuyup dan kedinginan. Jadi setelah dia berganti dengan pakaian kering, dia terus memeriksa kotak-kotak lainnya. Dia menemukan banyak earphone dan minuman keras, yang gak ada yang bisa membantunya untuk menutup lubang. Mia akhirnya berhasil menemukan selotip, yang kemudian dia gunakan untuk mencegah masuknya air ke dalam kontainer. Mia segera menemukan buku catatannya, yang berisi foto-foto dia dengan anak pertamanya, yang udah diculik sama militer jahat, dan akhirnya dia pun berteriak frustrasi di dalam hatinya. Ketika dia mengintip keluar, dia melihat sebuah kontainer hijau di sekitarnya, dan berpikir suaminya berada di dalamnya. Meskipun Mia berteriak, dia gak bisa membantu mereka yang tenggelam, karena dia gak berdaya. Selama Mia menyaksikan kontainer itu tenggelam ke dalam air, dia mengganti kartu SIM dan mencoba menelepon Nico. Panggilannya berhasil, namun pesan suara menginformasikan kalau Nico gak bisa mengangkat telepon, dan akhirnya kontainer hijau pun tenggelam. Mia tersadar kalau suaminya udah gak bernyawa di saat Mia terus memutar pesan singkat itu berulang kali, dan dengan harapan yang bisa mengakhiri penderitaannya, dia membuat persiapan untuk melakukan hal yang gak terpikirkan. Namun ketika anaknya bergerak untuk pertama kalinya dalam 2 hari terakhir, Mia memutuskan untuk gak melakukan tindakan bodoh itu. Mia hendak tidur di saat dia menyadari kalau kontainer mengeluarkan suara-suara aneh, jadi begitu dia bangun, dia menyadari kalau dia dikelilingi sama air dan dia dalam bahaya akan tenggelam. Alhasil dia berjerit ketakutan, lalu air masuk ke dalam kontainer secara cepat, dan akhirnya dia pun habis setelah tenggelam. Tapi ternyata itu cuma mimpi buruknya aja. Meskipun ada sejumlah besar air di dalam kontainer, ketinggiannya belum dianggap kritis. Setelah membuka kotak kayu yang lain, Mia menemukan kalau kotak kayu itu berisi kotak-kotak kemasan plastik. Awalnya penemuan ini cuma membuatnya marah, namun dia segera menyadari kalau kotak-kotak itu bisa digunakan untuk membuang air dari dalam kontainer kembali ke laut, dengan cara airnya dikeluarkan dari dalam dengan menggunakan pipa yang dia temukan, dan lubang-lubang itu kemudian ditutup. Meskipun Mia melakukan berbagai upaya untuk menghubungi seseorang, gak ada sinyal jaringan yang dia dapatkan. Tiba-tiba dia menerima panggilan telepon ketika dia lagi dalam proses memindahkan barang-barangnya, dan dia mendengar suara suaminya yang menelpon. Dia memberitahu Mia kalau supirnya udah meninggalkan mereka di luar kota, oleh karena itu, Nico harus kembali untuk menjemputnya. Di saat Mia bercerita tentang situasi mengerikan yang dialaminya, Nico meyakinkan kalau dia akan menemukan solusi untuk masalah itu. Mia menghabiskan sisa makanannya dan menatap ke arah laut untuk waktu yang cukup lama, berharap dia akan diselamatkan. Namun, badai lain mulai menghantam di malam hari, dan bersamaan dengan itu, mulailah dia merasakan rasa sakit dari perut besarnya, sampai air ketubannya pecah, menandakan kalau dia udah mau melahirkan. Gak ada seorang pun yang membantu Mia ketika dia berjuang di dalam kontainer yang dibanjiri air, meskipun dia memohon ke suaminya untuk datang membantunya. Tiba saatnya untuk Mia melahirkan, jadi dia mau gak mau harus mendorong bayinya untuk keluar, sampai akhirnya, dia pun melahirkan seorang bayi perempuan yang gak bernapas setelah masuk ke dalam air. Pada saat yang sama di saat Mia berdoa untuk keajaiban, anak itu mengeluarkan tangisan pertamanya, dan akhirnya Mia pun merasa bahagia dengan berlinang air mata. Setelah itu, Mia membuat popok dari pakaian yang dia temukan, namun bayi itu gak bisa makan dan terus menangis. Setelah itu Mia ingat melihat sebuah bor di antara barang-barang itu, dan dia berusaha membuka lubang di langit-langit menggunakan bor itu. Namun anak perempuan itu terus menangis, dan akhirnya Mia pun membiarkan stres menguasainya. Alhasil Mia menjadi emosi dengan berteriak pada bayi itu, tapi Mia segera meminta maaf atas perilakunya. Bayi itu akhirnya melekat pada payudaranya menjelang malam hari, dan setelah selesai menyusu, dia tertidur, memberikan Mia mendapatkan kelegaan sesaat. Mia melanjutkan usahanya untuk mengebor lubang di langit-langit dengan alat bor, dan ketika dia akan menyelesaikan tugasnya, baterai bor mati, dan akhirnya bornya pun dia buang ke air. Dia berkecil hati, dan mencoba lagi untuk menghidupkan HP-nya, tapi HP-nya tetap gak mau berfungsi. Berulang kali, Mia berusaha membuat lubang di langit-langit, namun usahanya gak membuahkan hasil.
Di bagian dalam kontainer, suhunya makin panas, dan kurang ada udara yang bisa dia hirup, sehingga menggunakan air laut untuk mendinginkan diri, sampai dia harus memanjat ke lubang di langit-langit sesekali untuk menghirup udara dari laut. Pada suatu waktu di malam hari, Mia terbangun sama suara-suara menakutkan yang berasal dari luar, dan kontainernya mulai bergoyang dengan gerakan yang berbahaya. Dia menyadari kalau ternyata ada paus yang tertarik pada kontainernya, sampai tiba-tiba paus itu muncul secara tiba-tiba. Alhasil bayi Mia mulai menangis, jadi Mia menggendong anaknya, dan mulai memukul dinding dengan harapan bisa menakut-nakuti makhluk yang hidup di lautan itu, sampai Mia bisa menghela napas lega setelah paus itu pergi. Sekarang udah hari ke-6 dia terjebak, dan selama proses pemotongan dengan pisau ke jarak antara lubang di langit-langit, tiba-tiba pisaunya patah ketika Mia hampir selesai memotong. Selain itu, air minum semakin menipis, dan Mia berusaha mengumpulkan tetesan pengembunan yang jatuh dari langit-langit kontainer, namun jumlahnya masih sangat sedikit. Mia akhirnya mengigau dan kehilangan seluruh tenaganya, sampai dia mengalami halusinasi dengan kedatangan anak perempuannya yang pertama, mendekatinya dan memintanya untuk meninggalkan lokasi ini. Gadis itu menuduh ibunya yang membiarkan si gadis dibawa pergi sama militer jahat, meskipun faktanya yang dia inginkan hanyalah bermain di luar. Di saat si anak pergi, ibunya memohon padanya untuk memaafkannya. Gak lama setelah itu, Mia bisa merasakan sentuhan suaminya, yang memeluknya dan meyakinkannya kalau itu bukan kesalahannya. Air hujan segar kemudian mengalir melalui lubang ke tubuh wanita itu, dan dia mulai sadar kembali pada saat itu. Alhasil dia merasa bisa sedikit lega, dan untuk tujuan mengumpulkan air, Mia menyusun beberapa kotak kemasan. Tanpa diduga, dia menemukan kaleng makanan bekas untuk dia gunakan untuk menampung air. Tapi dari situ dia mendapatkan ide untuk membuka logam langit-langitnya setelah membuka penutupnya. Setelah dia mendapatkan kembali staminanya, dia berjanji ke putrinya kalau Mia akan membawa mereka keluar dari tempat ini, dan kemudian berusaha untuk kabur. Pada akhirnya, dia berhasil membengkokkan sepotong logam, dan akhirnya dia pun bisa melihat pemandangan langit secara keseluruhan lagi. Pertama, Mia tertawa terbahak-bahak, lalu dia naik ke permukaan air untuk melihat sekelilingnya. Hal berikutnya yang dia lakukan adalah membawa putrinya keluar untuk terkena sinar matahari, dan Mia membuang popok berisi tinjanya ke dalam air setelah Mia selesai mengganti pakaian putrinya, tapi Mia terkejut melihat seekor ikan di dalam air yang tertarik sama tinja itu. Jadi, dia membuat kail pancing dari kawat dan berusaha menarik setidaknya satu ekor ikan, namun hasil dari usahanya gak menguntungkan. Pada suatu hari, dia melihat sebuah pesawat terbang di udara, dan berusaha berkomunikasi dengan pesawat itu dengan menggunakan pecahan layar TV yang ada di dalam kontainer, oleh karena itu dia pergi mengambilnya. Namun begitu dia keluar dari kontainer dengan terburu-buru, pahanya terkena bagian tajam dari sobekan logam, dan akhirnya pahanya pun robek. Jadi Mia menggunakan alkohol yang dia temukan untuk mengobati lukanya, dan menjahitnya. Karena dia memiliki kotak kayu berisi banyak earphone, Mia senang menghabiskan waktunya dengan menenun jaring dari kabel. Tapi dari situ dia mendapatkan ide untuk membuat jaring buatan dari kabel-kabel itu, lalu dia mencoba menangkap ikan lagi di esok harinya, sampai dia berhasil menangkap seekor ikan, dan akhirnya dia pun bisa makan enak juga. Beberapa waktu kemudian, permukaan air di dalam kontainer terus meningkat, dan meskipun Mia memompa keluar air secara teratur, kapal daruratnya semakin tenggelam ke dalam lautan. Pada hari ke-12 perjalanannya, Mia menunjukkan ke putrinya foto-foto yang Mia ambil ketika bekerja di sekolah, serta foto ayahnya yang merupakan pemilik sebuah toko makanan kecil yang harus tutup di saat krisis terjadi. Ketika Mia menunjukkan foto neneknya, Mia teringat kalau namanya adalah Noah, jadi Mia mau memberikan nama itu untuk bayi kecilnya, sesuai dengan ceritanya kalau Noah itu berlayar untuk waktu yang sangat lama dan akhirnya berhasil mencapai daratan. Selama Mia menjelaskan semuanya ke putrinya, Mia menjadi sadar kalau bayinya terlihat mulai kurang sehat. Oleh karena itu dia mencoba menghangatkan anaknya dengan membungkusnya dengan baju hangat, dan menggunakan api yang dia buat dari termos dan alkohol. Dia bernyanyi untuk anaknya di saat mereka tidur, dan akhirnya Mia pun tertidur juga ketika kapalnya masih terus berlayar di laut lepas. Selanjutnya, permukaan air terus meningkat mendekati tingkat kritis. Di saat Mia muncul ke permukaan, dia sangat tenang, sampai tiba-tiba HP-nya berdering. Ternyata itu adalah Nico yang menelpon, dan dia memberitahu Mia kalau Nico gak akan bisa menghubunginya lagi dan Mia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Ini dikarenakan kondisi Nico yang udah terluka, dan dia lagi bersembunyi di dalam sebuah kontainer. Dia udah mengerahkan banyak upaya untuk tetap hidup,
Tapi jumlah darah yang hilang sangat banyak, dan dia sadar kalau waktunya hampir habis. Dengan berat hati, dia mau berpisah dengan istri tercinta dan putri mereka yang baru lahir. Mia berjanji ke putrinya kalau Mia akan terus berjuang, dan kemudian dia menyerahkan HP ke anaknya dengan maksud agar ayahnya bisa berbicara dengannya. Sementara baterai HP mulai habis dan suaranya semakin gak terdengar, Mia memberitahu suaminya kalau Mia semakin mencintainya, dan akhirnya HP pun mati. Sambil berbaring di atas kontainer dan menatap bintang-bintang di atas, Mia teringat kalau dia masih membawa sebatang coklat yang diberikan suaminya di sakunya. Hari-hari pun berlalu, dan udah hari ke-26 Mia terjebak di tengah lautan dengan kontainer. Kontainer itu udah terisi air melebihi tingginya Mia, dan Mia udah pindah ke atas kontainer dan tetap berada di sana bersama putrinya. Ketika kotak kayu dan puing-puing lainnya digunakan dalam pembuatan rakit, datang seekor burung camar yang mendarat di atas kontainer, yang meningkatkan kemungkinan kalau Mia mau mencapai daratan. Mia mengambil semua yang dia bisa dari kontainer yang tenggelam, sementara rakit darurat yang dia gunakan untuk menyelamatkan putrinya, ternyata hanyut ke laut ketika terjadi badai lagi. Terjadi sesuatu gak diinginkan di saat Mia mau kembali ke atas, di mana ternyata kakinya Mia terjerat dalam tali, sementara kontainer mulai tenggelam sepenuhnya. Mia mengalami kesulitan untuk memotong, tapi setelah beberapa saat, dia pun mampu membebaskan diri pada saat-saat terakhir. Setelah dia muncul kembali ke permukaan, dia gak bisa menemukan rakit dan berteriak putus asa. Sampai akhirnya, dia berbalik dan berenang ke arah teriakan putrinya, setelah dia terkena siraman air dari paus yang lagi berenang di sekitar yang gak menimbulkan ancaman. Mia tersadar ketika pagi tiba, dan dia mulai membuang ikan yang sebelumnya dia tangkap. Dia berterima kasih ke Noah, karena udah menyelamatkan hidupnya. Di saat Mia kehabisan semua pilihannya untuk bisa selamat, tiba-tiba dia menyadari ada burung camar yang berteriak di langit, dan akhirnya mereka pun berkumpul untuk memakan ikan yang dibuang Mia. Namun dia gak mengetahui, kalau ternyata ada sebuah kapal nelayan yang lagi menebar jala di daerah itu saat ini. Setelah mengamati burung-burung yang mengitari sesuatu di dalam air, seorang nelayan dan keluarganya memutuskan untuk menuju ke arah itu dan menemukan rakit yang berisi seorang bayi. Sebuah tali yang terikat pada sebuah kotak kayu terlihat sama mereka, jadi mereka menariknya, dan ternyata itu adalah Mia yang udah gak sadarkan diri dengan terikat pada tali itu. Dengan bantuan teknik CPR, mereka berusaha menghidupkan kembali Mia, sampai mereka mulai menyerah setelah beberapa kali percobaan. Awalnya mereka menduga kalau Mia udah meninggal, tapi setelah beberapa kali percobaan lagi, ternyata Mia mulai bernapas lagi, dan akhirnya dia dan Noah pun selamat. Film diakhiri dengan nelayan itu yang memanggil ambulans untuk tiba di pelabuhan terdekat, dan akhirnya istri dari nelayan pun bilang kalau Mia dan Noah udah aman, karena ternyata mereka udah sampai di Irlandia.